Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP Tanjung Pinang melaporkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas dugaan penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai. Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan 2 orang pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau. Aparat gabungan BNN musnahkan ribuan batang ganja yang ditemukan di Aceh Utara. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Investigasi kaburnya Rahel Fenya dari Wisma Atlet mulai menemukan titik terang. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Jayakarta angkat bicara mengenai oknum TNI yang diduga membantu Rahel Fenya. Rahel Fenya yang akrab disapa Buna, diisukan kabur dari karantina di Wisma Atlet. Dalam penyelidikan yang masih berlangsung, terungkap dalam pelariannya, Rahel melibatkan seorang anggota TNI berinisial FS. Seperti yang diketahui, ibu 2 anak ini baru saja melakukan perjalanan dari New York. Namun setelah 3 hari menjalani karantina, Rahel sudah berada di Bali bersama teman dan kedua anaknya. Fakta ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bahkan telah berkali-kali menduduki trending 1 Twitter, mengundang pro kontra. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Jika hasil penyelidikan menyatakan Rahel benar telah mangkir dari kewajiban karantina, ibu 2 anak ini terancam hukuman 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Yoli Andini, UTV mengabarkan. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP Tanjung Pinang melaporkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas dugaan penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah, ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kamis 14 Oktober 2021. Dalam keterangannya, JPKP menemukan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai senilai mencapai 3,9 miliar rupiah. Ketua JPKP Tanjung Pinang, Adia Pramarivaldi menilai terdapat kejanggalan pada Peraturan Wali Kota Perwako Nomor 56 Tahun 2019 tentang pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara. JPKP juga menemukan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang yang mengatur tentang tata cara pembayaran TPP ASN tahun 2021 belum bernomor. Kami mencurigai ada tindak pidana korupsi terhadap wali kota dan wakil wali kota dengan perwako yang dibuat itu untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan menggunakan TPP ASN untuk penghasilan wali kota dan wakil wali kota. Jadi kami memasukkan laporan ke Kepri untuk mengusut tuntas agar bisa diselesaikan apakah benar ini dugaan korupsi atau bukan. JPKP juga menyebutkan dalam perwako tersebut, wali kota dan wakil wali kota turut menikmati anggaran TPP. Padahal dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, profesi bagi pegawai negeri sipil adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada pasal 122 di undang-undang yang sama, disebutkan bahwa wali kota dan wakil wali kota merupakan pejabat negara. Berdasarkan hal itu, Adi menganggap wali kota dan wakil wali kota
bukan merupakan ASN dan tidak layak untuk mendapatkan anggaran tersebut. Adi menambahkan, penyalahgunaan anggaran TPP itu terjadi pada anggaran tahun 2020 dan 2021 dengan nominal mencapai 3,9 miliar rupiah. 3 miliar lebih. Itu dari tahun 2020 hingga tahun 2021 itu. Anggaran tahun 2020 itu kisaran 1 miliar lebih dan tahun 2021 itu 2,131 miliar. Menurutnya, wali kota dapat terindikasi dalam dugaan tindak pidana korupsi serta bertindak untuk memperkaya diri sendiri. Sementara itu, Kepala Bagian Humas, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Tanjung Pinang, Bobi Wirasatria, mengaku belum mendapat informasi terkait laporan tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Polisi meyakini pelaku yang telah ditahan berinisial Y tidak beraksi sendirian saat melancarkan aksinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang membidik satu tersangka baru dalam kasus penipuan bermodus arisan online. Setelah menahan tersangka Y pada kasus dugaan penipuan bermodus arisan online, Satreskrim Polres Tanjung Pinang kini membidik satu tersangka baru. Kepolisian memastikan pelaku tidak beraksi sendiri, melainkan memiliki rekan untuk melancarkan aksinya. Kepala Satreskrim Polres Tanjung Pinang, AKP Rio Reza Parindra mengatakan, pihaknya menemukan munculnya tersangka baru setelah melakukan penyelidikan pada kasus milik tersangka Y. Tersangka yang kemarin itu tidak sendiri ya, kalau menurut kita ini tidak sendirian dan kita pastikan memang ada pihak lain juga yang ikut terlibat dan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat lah kita akan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumumkan tersangka baru pada kasus tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menerima adanya tambahan laporan dari para korban. Untuk korban sudah ada beberapa 2-3 orang ya yang sudah melaporkan kembali ke kita. Cuman sedang kita identifikasikan lagi berapa kerugiannya, dari mana case-nya, dan kita paskan lagi, kita cocokkan kembali ke untuk jumlah dan transaksi pada saat terjadinya tindak pidana itu sendiri dengan tersangkanya. Rio menaksir, pelaku dapat memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Sebelumnya, pihak kepolisian menangkap Y di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan warga yang mengaku menjadi korban penipuan tersangka dengan modus arisan online. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan 2 pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau. 2 orang berinisial HN usia 48 tahun dan WB 47 tahun diamankan di Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, saat kedua pelaku akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Bahwasanya ini betul-betul informasi dari masyarakat. Jadi masyarakat mungkin sekitar TKP sudah merasa jengah terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga mereka menginformasikan kepada kami bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang menurut mereka janggal, kemudian kita lakukan pendalaman. Tak hanya membekuk kedua pelaku, kepolisian juga menyita barang bukti sabu seberat 2,008 kg. Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febri Antara mengungkapkan, penangkapan berawal dari salah seorang DPO berinisial A. Ia diketahui memesan sabu seberat 2 kg kepada tersangka WB. Sementara tersangka WB memesan sabu kepada pelaku lainnya, yakni HN. HN mendapatkan sabu dari Malaysia, yakni pelaku V yang merupakan buron. Sabu tersebut dibawa oleh seorang kurir berinisial F yang juga masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Lulik juga menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama, sabu tersebut diletakkan dengan cara dicampakkan di pinggir pantai, kemudian diambil oleh tersangka HN untuk dijual kepada pelaku A melalui perantara tersangka WB.
HN menjual 2 bungkus sabu kepada pelaku A dengan harga Rp760 juta. Dari penjualannya itu, HN meraup keuntungan sebesar Rp160 juta, sedangkan tersangka WB dijanjikan upah sebesar Rp5 juta dari pelaku A. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV, mengabarkan. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun nekat melompat keluar jendela dari lantai 3 ruko di Batam, Kepulauan Riau. Korban mengaku nekat melompat karena melarikan diri dari pelaku ruda paksa yang merupakan pasangan sesama jenisnya. Korban ruda paksa di Batam, Kepulauan Riau, nekat melompat keluar jendela dari lantai 3 bangunan ruko. Korban mengaku nekat melompat untuk melarikan diri dari pria pelaku ruda paksa yang juga pasangannya. Akibatnya, korban mengalami patah kaki dan luka pada tubuhnya. Yang bersangkutan merasa takut apabila dilakukan tindak pidana pencabulan lagi terhadap dirinya yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Hendra Situmorang. Dan pada tanggal 1 Oktober, hari Jumat yang lalu, sekitar jam 4 pagi, tersangka mendatangi kos korban sambil menggedor-gedor pintu dan juga mendobrak pintu kos tersebut, sehingga korban takut terjadi suatu hal pada dirinya. Karena hasil interogasi kami dengan korban bahwa si Hendra ini sering membawa silet untuk mengancam dirinya agar mau berhubungan dengan tersangka. Pelaku mengaku telah mengenal korban sejak April 2021 lalu dan telah menjalani hubungan dengan korban sebanyak 4 kali sejak pertemuan pertamanya. Menurut pelaku, korban seringkali meminta sejumlah uang kepadanya. Bahkan mengatakan, ia dan korban memiliki hubungan layaknya pasangan. Tidak pernah lagi, kami selalu komunikasi dan selalu ribut, tapi pada tiap harinya dia selalu minta uang jajan ke tempat kerja saya. Setelah itu, bulan-bulan 7 dan bulan 7, dia pulang kampung, dia bekerja di kampung, dan kami masih chattingan. Sampai bulan 8 akhirnya dia chattingan sama aku, dia bilang, Bang, saya mau ke Batam lagi, saya bosan di sini, saya stres di sini, saya seperti dibuang keluarga, katanya. Kenapa seperti itu? Karena orang tua saya tidak mau melanjutkan sekolah saya seperti kakak saya. Menurut penuturan pelaku, mereka bahkan sempat tinggal bersama di kos-kosan, tempat korban melompat untuk melarikan diri. Kendati tinggal bersama korban, pelaku mengaku telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Sementara itu, kasus ruda paksa ini tengah dalam proses perlengkapan berkas dan pemeriksaan keterangan saksi korban dan pelaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Aparat gabungan BNN musnahkan ribuan batang ganja yang ditemukan di Aceh Utara. Pemusnahan ladang ganja tersebut bahkan melibatkan 103 personil dari BNN RI, TNI Polri, dan unsur Muspida. Aparat gabungan BNN menemukan 5.000 batang dan 20.000 bibit batang ganja dengan berat basa sekitar 3 ton. Ribuan tanaman ganja yang dimusnahkan oleh 103 personel ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Badan Narkotika Nasional RI bersama aparat gabungan TNI Polri serta Muspida Plus menempuh medan berbukit dengan berjalan kaki selama 30 menit untuk mencapai lokasi tanaman ganja ini. Diketahui ladang tersebut memiliki luas mencapai 4 hektar. Penemuan ladang ganja merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BNN RI sejak sepekan terakhir. Saat ditemukan, ganja ditanam secara tumpang sari dengan tanaman pinang dan celah bebatuan. Selain tanaman ganja yang telah tumbuh, ditemukan juga puluhan ribu bibit tanaman ganja
yang baru disemai dalam polybag di 4 titiknya berdekatan. Selain itu, ditemukan pula gubuk kecil yang langsung dimusnahkan karena diduga menjadi tempat berteduh pemilik ladang ganja. Dan kami dari Badan Narkotika Nasional di sini melakukan tindakan adalah kita melakukan tindakan memberantas di hulu, ya, sehingga tidak mengalir di hilir. Jadi tangkapan-tangkapan yang ada di wilayah Jakarta maupun daerah-daerah lain itu ada di hilir yang bersumber di daerah sini. Nah, kita sudah memotong mata rantai di hulunya itu supaya tidak ketika nanti dipanen akan tersebar ke wilayah Indonesia. Aldrin menambahkan, BNN RI akan terus melakukan pemberantasan ladang ganja di Aceh Utara dan mengajak masyarakat untuk menggantinya dengan tanaman produktif lainnya. Dari Aceh Utara, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Ditipit Siber Bareskrim Polri ungkap sindikat ilegal akses dan backlink terkait permainan judi online. Sindikat ilegal akses dan backlink permainan judi online berhasil diungkap Ditipit Siber Bareskrim Polri. Permainan judi online dilakukan dengan modus memalsukan link tanpa izin ke dalam situs resmi milik pemerintah maupun lembaga pendidikan. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, tim Siber Bareskrim Polri bertindak cepat dan melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Kadif Humas Polri juga menjelaskan, sindikat memilih situs pemerintah. Kenapa orang-orang ini menggunakan situs pemerintah? Karena untuk iklan, ya. Untuk iklan ini dia membutuhkan rating. Membutuhkan rating. Rating ini kalau naik, kalau dia nanti kita lihat di algoritmanya dia akan tinggi. Kalau naik ratingnya akan mudah dibaca oleh orang, dibaca oleh orang. Saat ini, sebanyak 19 orang berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda. Para pelaku terdiri dari 17 orang laki-laki serta 2 orang perempuan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jagat maya dihebohkan dengan aksi oknum polisi membanting mahasiswa saat berunjuk rasa pada peringatan HUT ke-389 Tangerang. Pelaku pembanting mahasiswa, NP, merupakan seorang polisi berpangkat brigadir, meminta maaf kepada korban. Sebuah video viral beredar merekam aksi seorang polisi membanting salah satu pendemo yang merupakan mahasiswa. Aksi tersebut terjadi di depan kantor Bupati Tangerang saat mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari ulang tahun ke-389 Kabupaten Tangerang. Terlihat seorang polisi mengenakan seragam hitam, memiting leher peserta aksi, kemudian menendang berakhir dengan membantingnya. Korban yang berinisial FA sempat diperiksa di Rumah Sakit Harapan Mulia di Tiga Raksa. Dikarenakan usai pembantingan tersebut, FA terlihat mengalami kejang. Usai pemeriksaan, tanpa menjalani rawat inap, FA kemudian dibawa ke kantor polisi. Ia menjalani tes urin dan pemeriksaan. Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, yang diunggah oleh akun @sukboy, menunjukkan kondisi FA sehat. Dari Himatan Banten, saya nggak ayah, saya juga nggak mati, sekarang masih hidup. Sehat-sehat saja. Dalam keadaan biasa-biasa aja, walaupun agak sedikit pegal-pegal. Sementara itu, NP, polisi berpangkat brigadir, meminta maaf atas tindakannya yang telah membanting FA. Fahrian Bahri, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.